Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran Sejarah Indonesia kelas 11 semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai awal pembentukan pemerintahan Indonesia. Adapun topik materi yang akan kita pelajari diantaranya adalah kelengkapan negara merdeka, sidang PPKI pertama, sidang PPKI kedua, dan yang terakhir adalah sidang PPKI yang ketiga. Nah, mari kita masuk pada topik materi yang pertama, yaitu konsep negara merdeka. Setelah Indonesia melakukan proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia kemudian menjadi sebuah negara merdeka. Namun, apa sih pengertian dari negara merdeka? Negara merdeka adalah negara yang berdaulat, terbebas dari penjajahan, terbebas dari kekuasaan juga campur tangan negara lain, serta menjalankan pemerintahnya sendiri. Suatu negara yang merdeka perlu memenuhi beberapa persyaratan agar negara tersebut bisa dianggap sebagai negara yang merdeka. Di antaranya adalah pemerintahan yang berdaulat, wilayah, warga negara, dan pengakuan dari negara lain. Syarat negara merdeka, jika kita jabarkan, diantaranya adalah pemerintah yang berdaulat, artinya pemerintah yang dapat mewakili kepentingan rakyat dan mencukupi kebutuhannya dalam segala bidang. Sedangkan wilayah negara adalah wilayah, lokasi atau area tertentu dalam segala kandungan potensi wilayah tersebut dan kekuatan-kekuatan yang dapat dimanfaatkan mulai dari laut, perairan, darat, dan sampai udara, baik secara bersifat fisik maupun non-fisik. Artinya bahwa wilayah negara ini tidak terbatas pada daratan, tetapi juga lautan maupun lingkup udara sampai ke luar angkasa. Sedangkan bersifat fisik maupun non-fisik, artinya bahwa wilayah negara ini tidak hanya fisik secara nampak benda, tetapi juga secara non-fisik, artinya tidak nampak seperti dunia maya dan lain-lain. Mari kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu sidang PPKI yang pertama. Pada sidang PPKI pertama dilakukan di Gedung Kesenian Jakarta pada 18 Agustus 1945. Di sidang tersebut dilaksanakan oleh Muhammad Hatta, Ki Hajar Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Tengku Muhammad Hasan. Pada sidang PPKI ini dimulailah dan dirumuskanlah kelengkapan negara Indonesia. Nah, pada sidang PPKI yang pertama menghasilkan beberapa putusan. Yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan dalam penyelenggaraan negara. Dalam sidang tersebut juga dilakukan revisi dari hasil Piagam Jakarta yang telah disepakati di BPUPKI. Di antaranya adalah pada sila ke-1, pada Pancasila, pasal 6 dan pasal 29 di Undang-Undang Dasar 1945. Pada sila ke-1 dalam Piagam Jakarta dengan menghilangkan kalimat dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sehingga dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada pasal 6 Undang-Undang tahun 1945, pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghilangkan kata yang beragama Islam diganti menjadi presiden ialah orang asli Indonesia. Pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu dengan menghilangkan kalimat dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya sehingga menjadi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hasil yang kedua, setelah dasar negara disepakati, maka harus memilih atau membentuk pemerintahan diawali dengan
memilih presiden dan wakil presiden. Hasil sidang PPKI pertama menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Sidang PPKI yang kedua. Setelah dilaksanakan sidang PPKI yang pertama tanggal 18 Agustus, sidang PPKI ini tetap berlangsung pada tanggal 19 Agustus 1945. Adapun agenda sidang diantaranya adalah membicarakan wilayah Indonesia, membentuk departemen, dan mengangkat menteri negara. Sidang PPKI yang kedua yang pertama menghasilkan penetapan dan pembagian wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia mencakup bekas wilayah jajahan Hindia Belanda dan wilayah laut 12 mil dari pinggir pantai. Sedangkan sidang kedua PPKI ini juga disepakati bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi. Di antaranya Sunda Kecil dipimpin oleh I Gusti Ketut Pujasuraso, Jawa Barat dipimpin oleh Sutarjo Kartohadikusumo, Jawa Tengah dipimpin oleh Panji Suroso, Jawa Timur dipimpin oleh Suryo, Sumatera dipimpin oleh Tengku Muhammad Hasan, Kalimantan dipimpin oleh Pangeran Muhammad Nur, Maluku dipimpin oleh Latuhari, dan Sulawesi dipimpin oleh Ratulangi. Berikut adalah peta pembagian kekuasaan wilayah Indonesia. Keputusan PPKI yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Daerah. Setelah membentukkan provinsi, pemerintah pusat melalui PPKI kemudian membentuk Komite Nasional Daerah. Komite ini juga ditetapkan di tiap-tiap provinsi yang telah dibentuk di Indonesia pada saat itu. Adapun tugas dari Komite Nasional Daerah ini seperti Komite Nasional, yaitu membantu tugas Presiden. Setelah pelaksanaan membentuk komite daerah, pada sidang PPKI yang kedua ini juga disepakati yaitu dibentuknya departemen dan menteri. Sidang PPKI kedua juga menghasilkan pembentukan departemen yang terdiri dari 12 bagian. Departemen tersebut akan dibantu dengan menteri yang sudah dipilih. Terdapat 12 kementerian dalam kabinet dan 4 menteri negara non-departemen. Di antaranya adalah A. Marawis selaku Departemen Keuangan, Abi Cokrojoso di Departemen Perhubungan, Supomo di Departemen Kehakiman, Ki Hajar Dewantoro di Departemen Pengajaran, Abi Kusno Cokrosuyoso di Departemen Pekerjaan Umum, Ahmad Subarjo di Departemen Luar Negeri, Wiranata Kusuma di Departemen Dalam Negeri, Iwa Kusuma Sumantri di Departemen Sosial, Huntaran Mutarjo di Departemen Kesehatan, Surahman Cokro di Surojo di Departemen Kemakmuran, Supriyadi di Departemen Keamanan Rakyat, Amir Syarifuddin di Departemen Penerangan, dan ada departemen kementerian non-departemen, diantaranya ada Oto Iskandar Muda, Wahid Hasyim, E.M. Sartono, dan Amir. Setelah dilakukan sidang kedua, sidang PPKI berlanjut sampai sidang yang ketiga, yaitu dilaksanakan di gedung Runvan ini, Jalan Pejambon, Jakarta pada 22 Agustus 1945. Agenda sidang membicarakan pembentukan Komite Nasional, Partai, dan Tentara. Putusan yang pertama yaitu membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang KNIP diselenggarakan 29 Oktober 1945. Komite Nasional Indonesia Pusat ini dibentuk dengan tujuan pemilu akan dilakukan mendatang. Fungsinya adalah sebagai pusat dari Dewan Perwakilan Rakyat.
Jumlah anggota KNIP pada waktu itu adalah 137 orang yang terdiri dari golongan muda serta masyarakat Indonesia. Ketua KNIP pada waktu itu adalah Kasman Singodimedjo, Wakil Ketua 1 adalah Sutarjo Kartohadikusumo, Wakil Ketua 2 yaitu Latuhari, Wakil Ketua 3 yaitu Wada Malik. Sidang pertama KNIP tanggal 16 Oktober 1945 di Gedung Balai Muslimin di Indonesia diusulkan KNIP diberikan hak legislatif selama DPR dan MPR belum terbentuk. Syahrir dan Amin Syamsuddin kemudian mengusulkan adanya BPKNIP atau Badan Pekerja KNIP untuk menghadapi suasana genting. Surat keputusan Wakil Presiden selaku Wakil Pemerintah mengeluarkan maklumat yang lazim disebut Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 1945. BPKNIP menjalankan tugas-tugas operasional dari KNIP. Fungsinya adalah memiliki fungsi dan tujuan seperti legislatif sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Pembentukan partai politik. Hasil sidang PPKI yang ketiga memutuskan pembentukan partai politik yaitu Partai Nasional Indonesia. Kemudian BPKNIP untuk membentuk partai-partai politik untuk menampung hak politik masyarakat. Apakah Maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Akhirnya terbentuklah beberapa partai-partai politik, di antaranya adalah Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang berdiri 7 November 1945 dengan pimpinan Sukiman Wiryo Sanjoyo. PBI Partai Buruh Indonesia berdiri 8 November 1945 dipimpin oleh Nyono. Partai Rakyat Jelata berdiri tanggal 8 November 1945 dipimpin oleh Sultan Dewanis. Parkindo atau Partai Kristen Indonesia berdiri tanggal 10 November 1945 dipimpin oleh Parbo Winoto. Sedangkan PRS Partai Rakyat Sosialis berdiri 10 November 1945 dipimpin oleh Sultan Syahrir. Hasil sidang PPKI yang ketiga adalah pembentukan keamanan negara, yaitu membentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat. Tanggal 20 Agustus, panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar Muda mengusulkan pembubaran Peta dan Heyo di Jawa dan Bali, serta laskar-laskar di Sumatera dibubarkan karena tidak mempunyai kedudukan dan ketentuan di dunia internasional. Tanggal 22 1945 pada sidang PPKI ditetapkanlah pembentukan Keamanan Rakyat BKR. BKR terdiri dari anggota Peta, Heyo, dan Kenil. Pembentukan BKR ini menimbulkan pro kontra di antara pemuda, akhirnya membentuk badan-badan perjuangan. Komite Van Aksi atau lahirnya badan-badan perjuangan. Pemuda membentuk Komite Van Aksi sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Tugasnya adalah merebut kantor-kantor vital yang diduduki oleh Jepang, mengamankan senjata tentara Jepang di berbagai daerah. Komite Van Aksi ini muncul dalam berbagai bentuk perjuangan seperti API, Angkatan Pemuda Indonesia, BARA, Barisan Rakyat Indonesia, PRI, Pemuda Republik Indonesia, Angkatan Muda Barisan Banteng, Tentara Pajar, dan lain-lain. Pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Latar belakang, golongan pemuda yang tergabung dari API, BARA, BPI menolak didirikannya BKR dan menuntut didirikannya Tentara Nasional. Maka pemerintah memanggil Mayor Urip Sumoharjo dari Yogyakarta untuk menyusun Tentara Nasional. Tanggal 5 Oktober 1945 berdasarkan maklumat Presiden dibentuklah TKR dengan mengangkat Supriyadi selaku Menteri Keamanan Rakyat dan Urip Sumoharjo selaku Kepala Staf TKR. Tanggal 9 Oktober 1945, KNIP mengusulkan pemerintah untuk memobilisasi mantan anggota Peta, Kenil, Heyo, Laskar yang digabung di TKR dan
bagi Badan Perjuangan Pemuda diberikan izin beroperasi. Pelaksanaan tanggal 20 Oktober diumumkan susunan pemimpinan TKR yang eh, sebagai berikut. Menteri Keamanan Rakyat Interim Muhammad Suryo Adi Kusumo. Pimpinan tertinggi TKR Supriyadi, Kepala Staf Umum TKR Urip Sumoharjo. Urip Sumoharjo memilih markas besar TKR di Jogja dan membagi TKR menjadi 16 divisi, Jawa, Madura, dan dalam 10 divisi, dan Sumatera dibagi menjadi 6 divisi. Tanggal 12 November 1945 diselenggarakanlah rapat TKR untuk memilih pimpinan tertinggi TKR yang baru. Dalam rapat tersebut diputuskan Kolonel Sudirman dari Divisi Banyumas menjadi Panglima Besar TKR dan Kepala Staf tetap dipegang oleh Urip Sumoharjo, dilantik pada 18 Desember 1945. Perubahan nama. Panglima Sudirman mengusulkan peninjauan susunan dan tata kerja TKR. Pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah tanggal 26 Januari 1946 yang berisi pembentukan Tentara Republik Indonesia yang merupakan tentara rakyat, tentara kebangsaan, dan tentara nasional. Untuk pembagian TRI ini dibagi menjadi 3 mantra, yaitu ALRI, Angkatan Laut Republik Indonesia, ADRI, Angkatan Darat Republik Indonesia, AURI, Angkatan Udara Republik Indonesia. Di lingkungan markas besar, Panglima Besar dijabat oleh Jenderal Sudirman dan Kepala Staf Umum adalah Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Terjadi juga kebijakan pengurangan jumlah divisi, di antaranya adalah Jawa Madura yang semula 10 menjadi 7 divisi, ditambah 3 brigade di Jawa Barat, dan di Sumatera awalnya 6 divisi menjadi 3 divisi. Dalam Kementerian Pertahanan sendiri dibentuk Direktorat Jenderal Bagian Militer yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudibyo, dibentuk juga Biro Khusus yang menangani badan-badan perjuangan dan kelaskaran. Pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Penetapan Presiden tentang pembentukan organisasi TNI Tentara Nasional Indonesia mulai tanggal 3 Juni 1947. Secara resmi telah diakui berdirinya TNI. Segenap anggota angkatan perang yang tergabung dalam TRI dan anggota kelaskaran dimasukkan ke dalam TNI. Berikut adalah struktur organisasi TNI yang baru, yaitu TNI AL, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, TNI AD, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, TNI AU, yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.